Bagaimana caranya ketika anak kita tidak diterima di lingkungannya karena sering menasehati teman-temannya, sedangkan dia juga butuh bermain dengan teman-teman sebayanya. Jazakumullah khair. Nah, ahibati fillah, ada yang lupa tadi. Orang tua tetap harus sadar anak-anaknya membutuhkan permainan. Anak-anak itu butuh main. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika disuruh sama Nabi SAW ke satu tempat, di tengah jalan ketemu sahibnya sedang main di sampai Nabi datang, Anas, engkau sudah jalankan? Ya Rasulullah, lupa. Dia langsung jalan. Artinya anak-anak itu butuh main, sehingga tetap orang tua memberikan porsinya. Kapan mereka bermain dan kapan mereka didampingi bermain dan kapan mereka bermain sendirian. Baik, kalau dikatakan tadi kawannya ini karena sering memberikan nasihat kepada sahib-sahibnya kemudian dijauhin. Nasihat itu perlu waktu yang tepat. Rasulullah SAW itu tidak selalu memberikan nasihat kepada sahabatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Beliau itu jarang-jarang ngasih nasihatnya itu berkala gitu, nggak selalu. Kenapa? Kok nggak tiap hari kasih nasihat, pagi kasih nasihat, sore kasih nasihat? Ini para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang memberi nasihat siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Mas'ud, makhafatas sa'amata alaina, takut kita jenuh, takut kita bosan. Maka kasih nasihat anaknya, nak, engkau kalau sudah kasih nasihat, sudah, nanti lihat waktu lainnya kasih nasihat lagi. Jadi nggak selalu yang membuat mereka akhirnya jenuh, bosan sama kita. Nasihat yang tujuannya memperbaiki malah nggak didengarkan. Maka sampaikan kepada anak, kasih nasihat, tapi cari waktu yang tepat. Sehingga dengan cara itu teman-temannya akan menghargai dia juga. Ketika waktu bermain, bermain sama mereka. Masya Allah, ini panjang banget jemaah. Anak kayaknya perlu minum dulu nih jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, di luar tema. Sebelum masuk ke pertanyaan, ana dari Padang Ustaz. Allah mudahkan ana kerja di sini. Dan selama ana hijrah dan di kampung, ana bisa dengar kajian Ustaz online. Live, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla juga memudahkan ana bisa ketemu Ustaz secara langsung. Ana sangat bangga. Ana minta doanya Ustaz, agar ana dan teman-teman yang hijrah ke jalan yang lurus selalu Allah teguhkan hati dan istiqamah menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihatnya Ustaz buat ana dan teman-teman atau saudara seiman agar selalu kuat keimanan untuk menghadapi ujian, cobaan sampai datang kematian. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya jemaah, butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib mengatakan manzilatus sabri minal iman, kedudukan sabar. Iman itu kan pohon jemaah, pohon yang bercabang. Kedudukan sabar dalam keimanan ini kamanzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala sama badan. Sabar itu kepalanya. Idza quti'ar ras, kalau dipotong kepalanya udah nggak ada gunanya tuh jasad. Maka antum yang hijrah akan diuji terus. Jadi bukan berarti ketika antum hijrah antum akan santai, akan senang-senang, enggak.
Tadi kisahnya Masyitatu binti Fir'aun, dimasak sama Fir'aun ketika mereka hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ceritanya Bilal bin Rabah disiksa, kemudian ketika hijrah ke kota Madinah hidup susah, tinggal di masjid, urusan makan susah, jangan urusan makan susah. Sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau pingsan sampai pingsan kejang-kejang sampai diinjak kepalanya sama sebagian sahabat ya mah. Takut kerasukan jin wala apa. Kata Abu Hurairah, ana ini lapar ya mah. Kenapa? Lapar aja mah. Urusannya urusan lapar. Jadi ujian itu akan datang. Maka nasihat ana buat teman-teman yang hijrah ini, teruslah baca sejarah orang-orang yang hijrah. Baca sejarah para nabi, baca sejarah para pengikut nabi, sehingga ketika antum mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, berarti antum harus seperti mereka. Sebagian kalau hidupnya senang-senang aja perlu berpikir, kok nggak ada ujian yang datang ya? Apakah anak termasuk yang sudah diabaikan sama Allah SWT? Karena musibah datang sebagai tanda cinta Allah buat hambanya. Dan terus berdoa, ya Allah ya. Nabi SAW itu banyak baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kan udah beriman sama engkau, kami mengikutimu ya Rasulullah. Atakhafu alaina, engkau masih mengkhawatirkan kami? Iya, kata Rasulullah. Itu sahabat jemaah. Nabi masih khawatir dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla, yang Allah bolak-balikan menurut kehendaknya. Maka banyak baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Afwan, ana sudah menikah sejak 2019. Hingga sekarang masih belum Allah berikan keturunan. Mohon doa dari Ustaz agar ana dan istri berikan keturunan yang soleh soleha, dan mohon nasihat ana dan istri. Syukran Ustaz. Masya Allah jemaah. Di barat muncul kelompok yang menyerukan untuk apa? Free child, yang nggak punya anak itu apa? Free child free, mereka nggak punya anak, mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Karena memang ada perbedaan tujuan nikah dalam Islam sama tujuan nikah mereka. Kita tujuannya bukan hanya menyalurkan syahwat, bukan. Tujuannya memperbanyak umat Nabi SAW. Makanya kalau nikah nggak punya anak jadi bingung. Mereka nggak punya anak, memang nggak kepingin punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena anaknya tadi aset. Selain dia perhiasan dunia, dia juga aset buat orang tuanya. Makanya anak kadang-kala kalau ngelihat ya kiriman dari teman-teman, ada fulan punya anak 40. Allahu Akbar. Kapan kita punya anak 20? Ini 40 sudah jemaah. Nah, di antara 40 anaknya 20 hafal Quran. Allahu Akbar jemaah. Ini perjuangan akhirat jemaah. Fulan punya 10 apartemen, punya 200 rumah. Apa? Asetnya apa buat akhirat dia? Enggak. Dijual selesai. Tapi ini itu anak. Makanya bagi yang nggak punya anak sedih. Kalau bersedih, tolong cari jalan lain.
Manusia kalau mati itu terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, perbanyak sedekahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Antum tahu Imam Nawawi jemaah? Yang punya Riyadhus Shalihin, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Al-Adhkar. Beliau meninggal umur 45 tahun, belum sempat nikah, nggak punya anak. Tapi bayangin sampai hari ini ilmu beliau terus bermanfaat. Murid-murid beliau terus jamaah. Jadi ketika antum nggak punya anak, masih ada cara lain. Karena memang ada orang yang ditentukan nggak punya anak, doa terus berdoa. Makanya jangan berpikir, enggak Ustaz, anak mau nikah lagi Ustaz. Nikah 4 nggak punya anak. Karena masalahnya ada di lakinya ini gitu loh. Dia ceraikan istrinya nikah punya anak. Berarti masalahnya dari siapa? Di antum. Baik, bagaimana cara kita menghadapi masalah ini? Ya, berdoa terus, baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Dan antum baru 3 tahun baca doa itu mungkin. Nabi Ibrahim baca doa itu puluhan tahun dan baru dapat anak umur 86 tahun. Jadi antum baru 3 tahun aman insyaallah. Doanya kurang ya Allah. Iya, terus berdoa aja dan jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria berdoa terus sampai umur 100 tahun. Sampai dia ceritakan sama Allah, mengatakan kondisi dia, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, aku tulang-tulangku udah lemah semuanya ya Allah, dan rambutku sudah beruban. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku nggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Nggak pernah ya Allah. Nggak pernah. Ada orang-orang yang kecewaannya disampaikan kepada temannya. Kecewa sama Allah dia. Na'udzubillah. Aku sudah berdoa tapi kok kayaknya nggak dikabulkan ya. Itu kecewa dia jangan. Hindarin ucapan itu ya. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Enggak ada mengatakan aku sudah puluhan tahun berdoa ya Allah mana janjimu, enggak. Dia terus karena janji Allah itu pasti. Cuma jawaban dari doa itu 1 dari 3 hal. Boleh jadi yang kau bintang kau dikasih, atau Allah kasih ganti yang lebih baik. Allah kasih ganti yang lebih baik. Cuma kita nggak sadar dengan ganti itu ya, man. Diselamatkan dari musibah, dijauhkan dari petaka ini dan itu. Gara-gara doa kita minta anak, terus kita mengatakan Rabbi habli minas salihin. Kita dihindarkan dari penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Bukan karena doa yang lain, bisa jadi karena doa ini. Atau Allah kasih ganti yang lebih baik bukan di dunia, nanti di akhirat. Maka antum terus berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih anak yang soleh soleha. Dan kita doakan semua yang belum punya anak, semoga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sedang ta'aruf dengan seorang akhwat, dan insyaallah ana nazar dalam waktu dekat. Namun belakangan diketahui bahwa ayah dari akhwat tersebut mengidap penyakit yang cukup berat. Akhwat tersebut mengatakan bahwa ada kemungkinan ia menjadi carrier, pembawa sifat dan penyakit tersebut, meskipun sifatnya tidak pasti dan itu hanya kemungkinan terburuk yang dapat berdampak kepada keturunannya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah baiknya ana lanjutkan proses ini dan kemudian tawakal kepada Allah, dan apakah jika ana mundur karena khawatir kepada kondisi anak menjadikan anak tidak cukup bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita memang disuruh milih mau menikah itu.
Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau mau milih, pilihlah yang agamanya baik. Perempuan kan dinikahin karena kecantikannya, karena darah birunya, karena kekayaannya, karena agamanya. Nabi SAW menyebutkan agama terakhir karena memang kebanyakan agama ini terakhir ya. Orang itu melihat, Masya Allah cocok Ustaz, gimana, tinggi, putih, cantik, fulus, Masya Allah, cuma masih sholatnya bolong-bolong. Ya insya Allah nanti diperbaiki. Jadi dia itu kalau sudah dunia yang cukup, agamanya gampang nanti. Padahal agama ini nggak bisa gampang. Ketika nih anak nggak dididik dengan baik sama orang tuanya sejak dini tadi, antum mau didik udah gede. Kayak tadi pohon jamaah, udah bengkok mau dilurusin susah jamaah. Tapi bagaimana dengan cerita ini? Semua punya kemungkinan sakit. Anak punya mertua sakit ya, dia ICU. Semoga Allah nyembuhkan dia. Kemarin dapat berita nih, anak-anak ini katanya 50-50. 50% hidup, 50% mati. Anak ngomong, kita semua 50-50. Bukan yang sakit. Wallahi kita ini jamaah 50-50 semuanya. Berapa banyak orang yang keluar pagi sehat, pulang udah digotong. 50-50 sama semuanya. Jadi kemungkinan hidup dan mati itu ada. Artinya masih ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan mati. Dan subhanallah, dalam proses mertua itu di ICU, ada satu yang keluar meninggal, satu keluar meninggal. Allahu Akbar. Kita itu melihat, tapi alhamdulillah semoga Allah memberikan kesehatan. Dan bagaimana sekarang? Yaitu pilihan engkau. Kalau engkau mau milih yang lain silahkan. Tapi kalau engkau mengatakan enggak Ustaz, bismillah Ustaz, ana mau nikahin perempuan ini dan ana bertawakal kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan. Wallahi jemaah, ada orang-orang yang sakit nggak ada di garis keturunannya penyakit itu. Dan yang memindahkan penyakit itu adalah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular, nggak ada. Loh, gimana Ustaz? Tapi kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit menular, juzam seperti kusta, seperti engkau lari dari singa. Artinya kita disuruh menghindar dari orang yang punya penyakit menular. Tapi kata Nabi SAW, nggak ada penyakit menular. Iya, Nabi ingin menanamkan tauhid. Nggak ada penyakit menular dengan sendirinya, nggak ada. Siapa yang membuat dia menular? Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sering kemarin ketika masih tracking COVID itu jamaah, ada satu orang positif, satu rumah dicek semuanya, enggak kena yang lainnya. Satu, ada kawan satu mobil jamaah, satu mobil, tahu-tahu kawannya dites positif, satu mobil dites semua, nggak ada yang positif. Supaya kita tahu yang memindahkan penyakit siapa? Allah. Kita usaha iya, tapi hati kita tetap mengatakan yang dapat memindahkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan penyakit itu pindah dengan maunya sendiri. Enggak, karena Allah ingin dia pindah, dia pindah. Ada kejadian di Jakarta, orang ini Masya Allah jemaah, benar-benar protek terhadap COVID. Tadi ketika dia nggak keluar rumah, pokoknya udah nggak keluar rumah, semua rumahnya besar dia ya, makanan semua dikirim. Ketika datang makanan disemprot sama dia jemaah. Satu keluarga COVID jemaah. Dia mengatakan, ya Allah, dari mana ya? Allah mau pindah sampai ke tempat. Jadi kalau bicara tadi penyakit, kalau Allah berkehendak nggak pindah, nggak akan pindah. Tapi itu kembali kepada pilihan sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Apakah bisa anak-anak kita menjadi seorang hafid Quran sementara kedua orang tuanya bukan seorang hafid? Bagaimana kiatnya Ustaz? Barakallahu fikum. Dari ikhwan Bekasi Utara, insyaallah. Jauh Bekasi ini jemaah. Ya ahibati fillah.
Orang tua itu selalu ingin anaknya lebih baik dari dia. Berapa banyak kita ngelihat bapaknya SD nggak lulus, anaknya doktor, S2, S1, dokter. Iya loh jemaah, antum lihat. Jadi jangan antum mengatakan nggak mungkin, mungkin. Orang tuanya nggak hafid Quran, anaknya hafid Quran, mungkin sekali. Tinggal yang pertama adalah niat. Di Madinah itu Masya Allah, anak melihat waktu kuliah itu habis asar, habis maghrib, ada seorang bapak yang anaknya 3 mungkin, semuanya hafid Quran. Bapaknya nggak hafal Quran. Bapaknya cuma bisa nyimak jamaah, nyimak dari anaknya, terus dia baca Quran. Dia nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Sebagian anak sekarang kalau disuruh ngafal Quran, bapak aja nggak hafal, anak disuruh ngafalin. Coba. Jadi kadang-kala kita ribut sama anak-anak kita sendiri. Maka di sini kiatnya adalah menyampaikan kepada orang tua, bapakmu salah. Pendidikan memang dulu ya kita nggak peduli, nah. Bapak baru sadar. Sehingga tanamkan di diri anak itu bahwasanya penting menghafal Al-Quranul Karim. Indah menghafal Al-Quranul Karim. Engkau akan mendapatkan segala kebaikan dengan menghafal Al-Quranul Karim di dunia dan di akhirat. Quran ini kalamullah. Allah cinta kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Tumbuhkan itu diri anak, sehingga ketika orang tuanya menyimak anaknya yang tidak hafal, anaknya tahu, iya, bapakku telat dulu, seperti itu. Karena ada bapaknya yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid Quran. Peran siapa? Ya peran mereka berdua, karena mereka ingin anaknya hafal Quran. Panggil guru dan tolong hormati kalau manggil guru jam. Karena terus terang sampai saat ini masih sedih ya. Ketika guru-guru penghafal Al-Quran ya, yang ngajarin Quran ini gajinya berapa jam? Di sini digaji berapa? Yang punya sekolahan digaji berapa di sini? Ustadz yang ngajar Quran di masjid ini ada. Oh, ini ada rencana bikin tahfidz kan? Masya Allah, sudah ada tahfidznya di sini. Digaji berapa gurunya? Wallahu a'lam. 2 juta. 2 juta. Cukup buat hidup di Jakarta 2 juta aja, Bro. Hah? Ya suruh nyari sendiri. Nah, jamaah. Paling tidak cukupin gurunya, cukupin. Karena di Jember kita punya sekolahan Quran digaji 2 juta. Ya tentunya Jember sama Jakarta beda lah. Masa di Jakarta 2 juta, di Jember 2 juta. Muliakan guru-guru Quran itu, jemaah. Muliakan. Yang insya Allah orang yang memuliakan mereka, Allah akan jaga di anak-anaknya. Makanya sebagian orang tua ini kalau masukkan anaknya ke perguruan tinggi umum atau ke sekolah umum, dia itu nggak mikir, karena dia tahu memang bayarnya sekian, ya udah dia bayar. Tapi kalau urusan agama tawar menawar, karena kan ya Ustaz kan sekolah agama Quran ini harus ikhlas Ustaz gitu, nggak usah banyak-banyak sudah. Maka tolong muliakan guru-guru Quran. Kalau antum panggil, muliakan mereka. Allah jamaah, Allah akan muliakan antum. Allah akan muliakan antum. Senangkan mereka, Allah akan senangkan antum insya Allah. Karena mereka ini sedang ngajarin anak kita untuk naik ke derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Perannya dia jemaah. Dan orang tua ya terus berdoa lagi untuk anaknya agar anaknya bisa menghafal Al-Quranul Karim, memperbaiki diri. Bapaknya juga jangan telat, jangan merasa telat belajar Quran. Anak udah tua Ustaz, udah nggak mungkin. Nggak ada kata nggak mungkin, nggak ada kata nggak mungkin. Di kota Madinah ada perempuan jamaah baru sadar dengan fadilatu hifdzil Quran setelah umur 60 tahun, dan dia bisa hafal Quran 3 tahun setelah umur 60 tahun. Sebagian kita memang sudah kalah mentalnya. Aduh Ustaz, saya sudah tua. Nggak mungkin Pak Ustaz. Para sahabat Nabi emangnya mereka masuk Islamnya muda-muda, masih remaja-remaja, tua-tua mereka jamaah.
tapi karena mereka semangat, mereka mau. Jadi yang pertama antum niat, insyaallah Allah mudahkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, jadi insyaallah masjid ini mau bikin tahfidz, katanya udah beli tanah di depan mana? Depan masjid ini, di sebelah sini. Mudah-mudahan udah lunas. Alhamdulillah sudah lunas ya, tinggal bangunnya. Disitulah kita juga punya peran mungkin jamaah. Ana mau taruh satu sak semen lah. Kalaupun ana nggak ngajarkan Al-Quran, ana dapat bagian pahala lah ketika Quran diajarkan di tempat itu. Hada yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana ucapkan kepada antum semua, khususnya kepada panitia, jazakumullahu khairan, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin.